Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudahir. Dengan NIM saya itu 0557455857. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Di video ini saya akan membuat tugas 2 pada sesi tutorial online 5 terkait mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode mata kuliah yaitu STSI 4102. Kemudian kode kelas itu 56 dengan dosen pembimbing saya yaitu yang terhormat Ibu Ana Salisatun-Ni'mah Eskom Mkom. Nah, sebelum kita membuat program, kita akan analisis dulu soal berikut ya, seperti yang terlampir pada video nih. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan Java. Di sini kita akan menggunakan operator Java dan if statement. Kita juga bisa menggunakan switch case sebagai alternatif atau implementasi dalam tugas ini ya. Nah, pada studi kasus berikut ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu untuk golongan yang A. Golongannya A ini dia gajinya 5 juta. Kemudian untuk golongan B ini gajinya 6.500.000. Kemudian untuk golongan yang C itu gajinya 9.500.000. Nah, karyawan yang lembur juga akan diperhitungkan gaji lemburnya. Dia akan dibayar per jam. Nah, karyawan ini misalnya ada karyawan A itu gajinya itu 5 juta. Jika dia lembur 1 jam, maka dia akan mendapatkan gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Berarti 30% ini akan dikalikan dengan 5 juta. Nah, sama dengan 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari sama dengan 5 jam, dia akan ketentuannya sebagai berikut ya. Ya, seperti yang terlihat. Dan kemudian untuk inputannya kita bisa menggunakan golongan dan jam lembur di sini. Kemudian untuk outputnya yang akan ditampilkan ke layar yaitu total penghasilan dengan perkalian dari gaji golongan dan gaji lembur. Yang artinya kita dapat informasinya di sini yaitu inputan adalah golongan dan jam lembur. Kemudian di sini ada output ya berupa total gaji, dan kemudian ada proses. Di sini prosesnya itu ini proses pertama, ini proses kedua, dan ini proses ketiga. Kenapa prosesnya ada 3? Karena ini kita udah menggunakan logika ya, logika if. Nah, kemudian ada logika if juga di sini, dan kemudian ada logika aritmatika, operator aritmatika, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, mungkin bisa kita langsung saja implementasikan ke dalam VS Code atau projectnya ini. Nah, kita bisa buat package-nya dulu, hitung gaji. Kemudian kita bisa buat nama file itu hitung gaji karyawan Java, karena kita menggunakan Java. Langsung terbuat ya. Oke, kita hapus dulu. Kita membuat package-nya dulu, itu nama folder ya. Package itu nama folder. Nah, karena tadi kita diminta untuk input, yang artinya kita akan menggunakan library input. Library input itu menggunakan scanner ya, berarti import Java util scanner ya, karena kita diminta untuk input. Nah, kemudian kita akan membuat kelasnya, public class. Nah, dalam pembuatan public class ini, nama kelas ini kita harus mengacu pada nama file, yaitu hitung gaji karyawan tanpa Java ya. Nah, kita buka bracketnya. Nah, oke. Setelah itu kita akan membuat main method, yaitu public static void main string ke bawah lagi, string args. Nah, tadi itu kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu beberapa variabel ya, yang tadi udah kita sebutkan, yaitu pertama golongan, kemudian ada jam lembur, kemudian ada gaji pokok, kemudian ada persen apa tadi, persen lembur ya, persentase lembur.
Kemudian ada gaji lembur. Kemudian total gaji. Jadi kita ada 6 ya di sini, ada 6 variabel. Oke. Kita langsung saja kita deklarasikan golongan ini menggunakan tipe data string. Karena kita akan melakukan input A, B, C. Kemudian jam lembur ini karena kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan menggunakan integer aja. Integer jam lembur. Kemudian ada gaji pokok di sini karena dia jutaan ya, berarti nolnya banyak, maka kita menggunakan long. Kemudian untuk persen lembur ini karena dia desimal ya, maka kita menggunakan double. Kemudian untuk double lagi untuk gaji lemburnya karena perhitungan dari persen lembur dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian untuk total gaji juga menggunakan double. Nah, deklarasi sudah selesai. Kita akan melakukan deklarasi pada input. Itu kita menggunakan objek baru nih. Kita membuat objek input menggunakan scanner dengan scanner input sampai menu scanner ya. System in. Nah, oke, titik koma jangan lupa. Nah, kemudian kita akan melakukan proses untuk validasi golongan. Kita bisa menggunakan switch case sebenarnya. Kita menggunakan switch case dulu ya. Nah, karena di sini itu gini nggak, kita akan melakukan validasi golongan, maka kita ganti di sini golongan. Value-nya adalah A. Dengan golongan A kita akan pasangkan atau masukkan nilainya ke dalam gaji pokok berapa. Kita menggunakan gaji pokok ya. Gaji pokok itu 5 juta untuk yang A. Nah, oke. Ini untuk yang A. Kemudian kita untuk yang B dan C. Kita buat di sini B, kemudian di sini C. Nah, untuk yang B itu dia 6.500.000, kemudian untuk yang C itu 9.500.000. Bagaimana kalau bukan termasuk dari ini ya, bukan dari A, B, C ya, maka kita menggunakan default. Kita bisa nampilin di sini sistem out print error lah, ini sebagai feedback ya, kalau dia tidak termasuk di antara golongan A, B, dan C. Oke, kasih titik. Nah, kasih titik koma. Oke, ada error nih. Oke. Di sini karena kita udah menggunakan input, berarti kita akan melakukan input pada golongan ya sama jam lembur. Berarti kita harus membuat field-nya dulu. Field untuk menyimpan nilai. Interaksi antara user dengan JVM. System out print aja bisa. Masukkan golongan. Di sini ada opsi C. Oke, titik koma. Kemudian kita akan melakukan ini ya, deklarasi inisiasi dari inputnya. Terus di sini input next kita pakai next itu uppercase ya. Nah, golongan udah, jadi dia errornya hilang tuh. Nah, kemudian sistem ini ya, field untuk ini ya, jam lembur. Masukkan jam lembur. Nah, kita bisa menggunakan jam lembur di sini itu sama dengan input, karena dia angka kita menggunakan next integer. Nah, oke, jam lembur udah, golongan udah. Nah, kita akan melakukan ini dulu ya, testing dulu ya. System out print
line, golongan. Berarti di sini golongan. Nah, gaji pokoknya kita tampilkan juga di sini. Sorry, sistem out print biar cepat kayak gitu kita. Gaji pokok golongan karyawan. Gaji pokok kenapa nih kok error ya? Di local variable gaji pokok mana tuh? Kita testing dulu ya. Might not have, apa tuh artinya? The local variable gaji pokok might not have been di sini kita close dulu ya, terus kita return. Kenapa dia return? Karena ini tugasnya supaya gini ya. Nah, hilang tuh errornya. Nah, ketika kita selesai input ya, kalau dia bukan golongan ABC, nah sebelum kita close programnya atau berhentikan dengan return, maka kita akan close dulu inputnya gitu. Nah, maka di sini errornya akan hilang. Gaji pokok karyawan. Kita akan testing dulu di sini. Nah, ketika kita tadi tuh udah kita compile ya, sebenarnya pakai shortcut Ctrl Alt N, dia otomatis akan membuat file class karena dia hasil compile otomatis. Nah, kita ketik A di sini, maka dia akan menampilkan A 5 juta. Oke. Outputnya nih. Mungkin kita bisa tambahkan di sini N ya. Nah, biar kelihatan batasnya gitu. A. Nah, gaji golongan karyawan A itu gaji pokok karyawannya 5 juta. Oke, berarti ini worth it ya. Work. Kemudian kita akan melakukan jam lembur ini udah. Oke. Nah, pada proses berikutnya kita akan melakukan validasi jam lembur. Nah, kita bisa menggunakan if di sini ada jam lembur sama dengan 1. Itu untuk jam lembur 1 jam ya. Nah, apa yang mau diinisiasi? Yang mau kita inisiasi adalah persennya. Persen lembur sama dengan untuk 1 jam itu berarti 0,30 atau 30%. 0,30 atau 30%. Kemudian di sini kita menggunakan else if karena ada lebih dari 1 pernyataan atau logika. Jam lembur sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa pindahin ke sini. Oke. Nice. 32 ya. Ini untuk jam lembur 2. Sini ada 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ini lebih dari sama dengan ya harusnya. Sini 32, 34, 36 dan 38. Nah,
kalau bukan di antara 1, 2, 3, 4, 5 atau 0, nah maka kita menggunakan else sebagai kemungkinan terakhir, yaitu bisa menggunakan persen lembur sama dengan 0 aja. Oke, gitu. Nah, kita bisa testing juga nih. Testing lagi nih. Oh, sorry. Ini kita buat testingnya untuk persen lembur ya. Persen lemburnya berapa sih yang didapat? Persentase lembur karyawan. Oke. Nah, pertama kita masukkan A, dia gajinya 5 juta, terus jam lemburnya itu misal 5 ya, maka dia akan 38% atau 0,38. Nah, 5 juta 0,38. Oke, mantap. Kemudian kita akan melakukan proses apa lagi nih? Gaji lembur ya, perhitungan gaji lembur dan total gaji. Di sini kita belum buat. Oke, kita buat dulu nih. Kita bisa menggunakan operator atau operasi aritmatika sederhana, yaitu menggunakan penjumlahan tadi. Tadi yang diminta itu pertama jam lembur ya. Bukan. Kita akan menghitung gaji lemburnya dia. Gaji lemburnya dia itu berarti jam lembur dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian total gaji. Nah, total gaji ini, gaji pokok akan ditambahkan dengan gaji lembur. Nah, berarti ini adalah gaji bersihnya dia, total gaji itu bersih. Di sini kita akan tampilkan juga untuk gaji lemburnya dia berapa. Gaji lembur karyawan. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan total gaji ya, total gaji karyawan. Oke. Nah, kita run. Untuk golongan A itu 5 juta. Jika dia lemburnya 1 jam, misal kita 1 jam ya, 1 jam. Nah, berarti dia akan mendapatkan 30% dari gaji pokok sebesar berapa tuh? Satu juta. Oh, sorry. Ini kita lupa diinisiasi. Syntax error on token. Ini kan long ya, kenapa pakai 0,0? Oke, kita ulang ya. Ada yang janggal nih. Rp5 juta ya persentasenya itu nih. Gaji lemburnya dia. Oh, salah nih. Ini nih persen lemburnya dia itu lupa kok error ya, kenapa nih? Persen lembur ini udah bener kok. Oh, pakai C, ini pakai S. Nah, I see. Oke, kita run ulang. Nah, A1. Oke, dapat nih. Nah, jadi gajinya dia kan 5 juta. Nah, dia dapat lembur 1 jam. Ternyata 30% dari gaji, yaitu 1.500.000, dan gaji bersihnya dia berarti gaji pokok ditambah dengan gaji lembur karyawan sebesar 6.500.000 untuk total gaji dia. Gimana kalau kita menggunakan golongan C dengan 5 ya? Nah,
10 juta ya. Dia akan mendapatkan 10 juta. Kemudian untuk misal gini ya, dia D, nah dia akan error, tidak termasuk di antara golongan. Kemudian untuk C, tapi dia 0 ya, jam lemburnya 0, maka dia tidak akan mendapatkan jam lembur gitu. Jadi ini adalah hasil akhir, yaitu total gajinya. Nah, bisa kita rapihkan di sini. Golongan karyawan, untuk golongan karyawan, terus gaji pokok karyawan, terus nah ini kita pindahin ke sini. Oh ya, ini pindahin juga ke atas. Nah, biar lebih bagus, berarti kita akan gimana ya? Oh, mungkin kayak gini aja dah. Nah, oke, kita coba run. Nah, C 3 4. Nah, jadi kan ini kan lebih rapi ya. Oke, sini bisa tambahin lagi. Perhitungan gaji karyawan. Nah, mantap. A2. Oke. Mantap ya. Jadi kita mendapatkan 6.600.000 untuk golongan A dengan jam lembur itu 2. Oh iya, lupa, di sini belum ditambahkan jam lemburnya dia. Biar lebih lengkap informasinya, kita tambahkan jam lembur di sini. Jam lembur karyawan. Nah, jadi untuk golongan A jam lembur 1 jam, maka dia akan mendapatkan, nah, golongan A jam lembur karyawan itu 1 jam. Nah, kita bisa tambahkan di sini jam. Oke. 1 jam golongan A. Kita running ulang. A 1 jam. Oke, 1 jam. Nah, biar lebih estetik ini kami. Nah, golongan A 1 jam, dia gajinya 5 juta, 30% untuk persentase lemburnya, maka dapat 1.500.000. Kemudian ditambahkan total gaji 6.500.000 itu dari gaji pokok ditambah dengan gaji lemburnya dia. Nah, gitu. Oke. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.